Sip, oke. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi yang ketiga, bagaimana kita lebih mengisi setiap card yang sudah kita buat ya. Nah, tadi pada sesi sebelumnya kita sudah sampai sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa yang harus kita isi dalam card yang namanya tim 1? Nah, pertama yang harus kita isi adalah deskripsi. Nah, deskripsi di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita gunakan prinsip yang penulisan deskripsi yang baik. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kita sebutkan mahasiswa. Nah, misalnya, dear tim 1 yang budiman. Oke. Nah, baru kita akan jelaskan dengan bahasa yang cukup komunikatif, sebisa mungkin menggunakan kalimat yang efektif gitu ya, tidak terlalu banyak kalimat majemuk. Kita gunakan kalimat yang positif, kita hindari kalimat-kalimat negatif, dan juga encouraging gitu ya. Nah, selamat, selamat. Kita akan mulai mempraktekkan bagaimana gitu ya, merancang suatu sistem e-learning. Nah, langkah pertama, gitu ya, menurut model Pedati, gitu ya, adalah merumuskan capaian pembelajaran. Nah, oleh karena itu, silahkan gitu ya. Saya yakin Anda telah mempelajari ya model desain pembelajaran dengan Pedati gitu ya, yang telah saya berikan pada list sebelumnya. Nah, di list sebelumnya kan sudah ada, nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk dapat melakukan tahap pertama ini, gitu ya, tahap 1 ini, nah, gitu ya, tahap 1 ini sebaiknya sedianya, gitu ya, Anda memfokuskan pendalaman materi khusus pada bab 4 dalam pedoman tersebut. Mengapa bab 4? Gitu misalnya ya, karena bab tersebut khusus menjelaskan dan memberikan panduan lengkap bagaimana merumuskan capaian pembelajaran yang baik. Selamat mengerjakan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah memberikan instruksi kepada mereka untuk langkah yang pertama. Nah, langkah berikutnya adalah untuk siapa saja tim ini Bapak Ibu sekalian, maka kita tambahkan member. Membernya adalah kita sendiri tentu ya sebagai dosen. Kemudian kita tambahkan misalnya kita invite di sini dengan alamat email masing-masing. Misalnya wet.hairuman@gmail.com. Kita invite saja kepada mereka, kita send. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu harus sudah punya emailnya masing-masing. Nah, ketika kita sudah invite mereka ke email mereka masing-masing seperti ini, maka di email mereka akan ada notifikasi. Dan dalam notifikasi itu mereka diminta untuk verifikasi. Cukup sampai di situ dan mereka sudah terhubung dengan Trello kita, ya, dengan Trello kita, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita sudah punya member untuk kelompok 1. Nah, kalau kelompok 1 ada 3 orang, ya 3 orang yang kita invite di sini.
Kalau kelompok 1 hanya ada 2 orang, ya 2 orang. Tapi jangan lupa plus kita ya, supaya kita bisa. Oke, selesai. Sampai di situ Bapak dan Ibu sekalian. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kita membuat due date. Nah, due date ya. Due date-nya ini tanggal berapa gitu Bapak Ibu ya, due date. Nah, sampai kapan kita berikan untuk ini? Misalnya kita berikan selama 1 minggu, lebih dikit. Nah, kita tambah save. Oke. Nah, kemudian kita bisa menambahkan checklist. Ya, checklist itu artinya dalam merumuskan capaian pembelajaran itu, kalau dia ada 2 langkah atau 3 langkah, maka kita buatkan checklistnya. Gitu ya. Kalau nggak pakai checklist, sudah nggak jadi masalah. Kalau nggak terpakai checklist, berarti dia hanya satu ini saja, merumuskan capaian pembelajaran. Nah, gitu ya. Misalnya saya buat checklist ya, draft 1. Oke. Nah, tambahkan lagi di sini draft. Oke, cukuplah dalam seminggu ada 2 draft gitu ya. Nanti mereka lakukan ini. Nah, gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti yang akan tampil di layar sebagai mahasiswa itu persis seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu cukup mengetikkan ini Bapak Ibu, dan kalau sudah mengetik di sini, mereka dapat membuat kalimat gitu ya, apa saja seperti ini di sini. Dan kalau ingin memberikan emoticon, ada emoticon gitu ya. Kalau menambahkan cut juga bisa, tapi di sini ada mention siapa juga bisa gitu. Add misalnya US, nanti dia akan muncul hanya ditujukan ke US. Nah, untuk mengupload hasil yang sudah mereka buat, itu kita klik ini, mahasiswa ya. Nah, terserah mahasiswa nanti akan ditaruh di mana filenya. Kalau dari komputer, pilih komputer. Kemudian dipilih filenya dipilih oleh mereka, misalnya di sini ya, dipilih oleh mereka di sini. Setelah mereka open, masuk di sini dan di attach. Nah, maka attachment-nya akan masuk di sini, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, due date sudah, checklist sudah, member sudah. Selesai sampai di sini Bapak Ibu, selesai instruksi untuk tim yang pertama. Ya, tim yang pertama. Nah, bagaimana untuk tim yang berikutnya? Nah, kita tinggal duplikasi saja yang ini, supaya kita tidak buat satu-satu. Nah, caranya menduplikasi, Bapak Ibu sekalian, kita klik copy di sini. Oke, title-nya ini tim 1, maksudnya untuk tim 2, nanti kita tinggal create card. Ya, selesai di sini. Nah, sudah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, kalau kita lihat, di bawahnya akan muncul yang ini. Ya. Yang ini ya. Ini Bapak Ibu sekalian, tinggal ganti ini untuk tim yang kedua. Nah, kita ganti saja seperti ini. Nah, yang harus diganti lagi adalah membernya. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah saya tadi ya diundang, kita hapus. Kita tuliskan untuk member yang lain. Gitu ya, apa gitu. Nah, sama seperti langkah yang tadi. Kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, ya sudah, berarti kita akan buat copy untuk yang kelompok berikutnya, ya kan? Kelompok 3. Oke, copy card. Jadi kelompok 3. Copy lagi untuk kelompok 4. Jadi untuk kelompok 4. Satu lagi untuk kelompok 5. Jadi untuk kelompok 5. Set. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah sudah. Kita punya kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini kita ganti menjadi kelompok 3. Oke. Membernya jangan lupa Bapak Ibu sekalian kita ganti. Nah, ceritanya member sudah kita ganti ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selesai. Kemudian kelompok 4 ya, kita ganti, ganti kelompok 4. Set. Oke, member kita ganti ya, di sini kita ganti. Yang lain kan udah sama ya, hanya member saja yang berubah. Ceritanya kita ganti, selesai. Oke. Nah, terus masuk ke kelompok terakhir, kelompok 5. Member kita ganti. Nah, ceritanya member sudah ditambahkan, Bapak Ibu sekalian, selesai. Nah, close. Jadilah merumuskan capaian pembelajaran ini sudah terdiri dari 5 kelompok. Due date-nya sama.
ya, listnya sama, checklistnya sama gitu. Yang berbeda adalah membernya saja, gitu ya. Nah, itu langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melengkapi setiap card. Jadi dalam card itu ya ada banyak aktivitas ya, menambahkan member dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah harusnya sebelumnya saya jawab, saya bahas untuk yang ini bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang ini ya, untuk yang ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang ini membernya diisi seluruh anggota kelas ya. Beda dengan yang ini, karena ini sudah terbagi dalam satu kelompok. Kenapa seluruh yang kelas untuk yang ini, Bapak Ibu sekalian, membernya? Nah, karena ini harus dibaca oleh semuanya kan gitu. Begitu pula untuk yang ini, Bapak Ibu sekalian. Membernya adalah semua anggota kelas. Bagaimana dengan due date? Due date-nya kita jangan isi untuk yang ini. Kenapa? Karena kita akan buka, siapa tahu dia balik lagi ingin baca ke sini, dan ini tidak ada kewajiban dia untuk menyelesaikan. Dia hanya bacaan saja untuk mereka. Jadi tidak perlu kita pakai due date, cukup kita berikan instruksi di sini ya. Instruksinya apa gitu ya. Jadi instruksinya sama. Instruksinya prinsipnya adalah mahasiswa sekalian gitu ya. Sekalian kita jelaskan bahwa sebagai bahan acuan Anda untuk mengembangkan satu sistem e-learning yang baik, maka diberikan panduan bagaimana mendesain e-learning dengan menggunakan model Pedati. Nah, berikut adalah model Pedati ini. Nah, gitu kan gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu membuat model Pedati, katakanlah sudah lengkap nih kalimatnya Bapak Ibu ya. Sudah lengkap, maka Bapak Ibu tambahkan di sini attachment-nya. Atau Bapak Ibu attachment-nya tinggal di sini. Nah, cari file yang terkait dengan panduan menggunakan model Pedati tersebut, Bapak Ibu klik, baru Bapak Ibu open gitu ya, masuk di sini. Maka akan muncul di sini. Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian ya. Contohnya sembarangan saja ya Bapak Ibu sekalian, misalnya materinya adalah ini Bapak Ibu. Ini hanya gambar sebenarnya ya, atau di dokumen aja deh yang gampang Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ini komputernya baru Bapak Ibu, jadi belum ada apa-apanya. Ya, belum ada isinya gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Coba di sini ada apa? Oh, nggak ada juga. Oke, kita pakai yang ini. Ada file nggak? Ah, ini dia ya Bapak Ibu sekalian. Klik. Nah, seperti ini. Filenya lebih dari 10 MB, dia nggak mau. Oke, kita cari lagi Bapak Ibu sekalian yang filenya sedikit. Kita cari filenya sedikit. Nah, ini aja. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita attach. Nah, yang ini bisa masuk, tapi yang ini nggak masuk karena filenya kegedean ya. Bapak Ibu sekalian ya, ini nanti kita hapus aja kalau ini. Nah, ini selesai Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada file satu dokumen ya Bapak Ibu sekalian. Klik. Nah, begitu pula Bapak Ibu untuk yang ini. Jadi attachment-nya kita masukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau attachment-nya itu ada di link, maka kita klikkan aja link-nya. Nah, ini dengan mudah kalau link kita misalnya ada link apa gitu ya di sini Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada YouTube tentang how instructional design work misalnya ya. How instructional designer work. Nah, gitu ya. Maka kita pilih misalnya salah satu ini Bapak Ibu, copy saja ininya. Nah, Bapak Ibu copy, tinggal kita masukkan di sini Bapak Ibu sekalian, nah, ya misalnya tinggal di attach. Nah, maka muncul attachment-nya di sini ya untuk dipelajari oleh mahasiswa. Tentu saja setelah deskripsinya kita jelaskan dengan prinsip-prinsip tadi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita melengkapi
melengkapi bot yang terdiri dari list, ya, beberapa list, dan setiap list terdiri dari beberapa card, dan setiap card itu harus kita lengkapi. Nah, kalau sudah kita lengkapi seperti ini, maka kita sudah siap untuk memfasilitasi proses pengerjaan proyek kelompok dengan cara daring tanpa harus ketemu dengan mahasiswa. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira terbayang? Nah, kalau sudah terbayang, Bapak Ibu tinggal ulang-ulang aja video ini dan kita praktekkan nanti. Terima kasih. Sampai ketemu pada sesi yang ke-5 ya, bagaimana memfasilitasi pembelajaran dengan menggunakan Trello ini, walaupun secara asinkronus dapat kita laksanakan secara daring tanpa harus bertemu dengan